camera, ready, action. Yeah, I do it like. Lights, camera, ready, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Sekarang saya di sini bersama dengan Bapak Camat Kecamatan Tawang, Pak Budi Santosa ya Bapak. Izin untuk mewawancara Bapak Boleh, terkait tentang silakan. kebijakan dan juga kesehatan di Kecamatan Tawang. Untuk Bapak Camat Tawang, boleh Bapak izin untuk Bapak bisa menjelaskan terkait profil Bapak sendiri dan perjalanan karir dan latar belakang. Profil karir riwayat jabatan gitu ya. Iya. Saya dulu mulai masuk ke Tasikmalaya waktu masih zaman kabupaten tahun 97. Pada waktu masih kabupaten saya pernah melaksanakan tugas sebagai staf di bagian kepegawaian selama 5 bulan. Kemudian dialih tugaskan menjadi Kasih Prantip atau Mantri Polisi di Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasik selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian pemekaran kabupaten tahun 2001 menjadi kota kabupaten. Tahun 2002 saya ditarik ke kota Tasikmalaya. Nah, mulai perjalanan karir di Pemkot Tasikmalaya 1 tahun melaksanakan tugas sebagai kasih pemerintahan praktik di Kelurahan Nagarawangi. Kemudian geser 1 tahun berikutnya jadi sektur di Kelurahan Nagarawangi. Terus tahun 2003 dialih tugaskan lagi menjadi sekretaris kecamatan di Kecamatan Cileun 1 tahun. Kemudian tahun 2004 sampai dengan 2008 dialih tugaskan menjadi lurah di Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari. Kemudian tahun 2008 sampai dengan 2009 alih tugas lagi di bagian pembangunan Setda Kota Tasikmalaya sebagai Kasubag penyusunan program bagian pembangunan. Terus tahun 2009 sampai dengan 2017 dialih tugaskan lagi menjadi Kasubag Bina Kecamatan dan Kelurahan pada bagian pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya. Terus tahun 2017 alih tugas lagi menjadi sekretaris kecamatan di Kecamatan Indihiyang. Kemudian tahun 2018 alih tugas lagi ke DPMP TSP sampai tahun 2022 alih tugas lagi ke BPBD sebagai Kabid Damkar. Terus kemarin tanggal 9 September 2024 alih tugas lagi sebagai Camat Tawang. Sampai sekarang belum dialih tugaskan lagi karena baru 1 bulan setengah. Itu penjelasan riwayat jabatan ya selama melaksanakan tugas di Tasikmalaya. Jadi Bapak sudah sangat banyak sekali ya Bapak untuk perjalanan kali ini, Masya Allah. Sampai saya Alhamdulillah, banyak sekali. yang penting mah sehat, pentingnya Alhamdulillah sehat. ya Bapak. Karena seorang ASN kan harus selalu siap ditempatkan dimanapun dan kapanpun gitu ya. Jadi itu sudah merupakan suatu risiko dan konsekuensi, kita harus siap gitu. Bapak, terima kasih Bapak. Untuk mungkin langsung selanjutnya ya Ya. Bapak. Bapak juga sudah banyak sekali ya untuk pengalaman-pengalaman di berbagai bidang. Nah, untuk di kewenangan sebagai camat sendiri Bapak dalam mengambil keputusan itu seperti apa ya Bapak? Kalau camat itu kan memang secara kewenangan kan dia punya kewenangan atributif dan kewenangan delegatif ya. Kalau kewenangan atributif itu adalah kewenangan yang melekat. Jadi secara tupoksi camat itu dengan kewenangan atributif yang mempunyai tugas pokok fungsi untuk mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, masyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. Kemudian juga melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan umum. Termasuk kita juga mempunyai tugas untuk pembinaan pemberdayaan masyarakat. Dan yang satu lagi tugas kewenangan delegatif itu adalah tugas yang dilimpahkan dari wali
wali kota. Jadi lebih kepada melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan dari pimpinan, dalam hal ini Pak Wali Kota, kepada camat. Dan di samping itu juga kita juga melaksanakan tugas pembantuan. Jadi karena kita PPD kecamatan ini berbasis wilayah, kita juga ikut mensupport, mendukung, dan mensukseskan program-program yang ada di dinas teknis. Jadi semua program kegiatan yang ada di dinas teknis itu muaranya kan di wilayah masyarakat. Jadi kita harus mensupport dan mendukung. Jadi semua kegiatan kita juga harus tahu, paham, dan ikut juga mensukseskan program tersebut. Berarti pada camat ini sendiri lebih pada melaksanakan tugas-tugas Ya, yang mengkoordinasikan Bapak pembinaan, pemberdayaan, kita melaksanakan tugas-tugas pembantuan juga, tugas pembantuan, dan juga membantu program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas teknis. Karena semua program kegiatan yang ada di dinas teknis itu sasarannya adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu ada di wilayah kecamatan. Jadi baik itu sektor kesehatan, pendidikan, tenaga kerjaan, kemudian sektor pemberdayaan perempuan, KB, kita camat harus paham dan harus tahu kegiatan itu sasarannya apa, siapa, outputnya apa, dan kita juga harus bisa memberikan informasi terkait dengan kondisi masyarakat gitu. Jadi tugasnya juga cukup kompleks Ya, dan cukup banyak kompleks sekali sih. ya, Pokoknya yang Bapak. berkaitan dengan masalah kewilayahan kita juga harus tahu sih. Karena memang camat juga ini harus tahu ya Bapak. Ya. Nah sekarang untuk sekarang ini permasalahan kesehatan yang ada di Kecamatan Tawang itu apa saja? Kalau permasalahan kesehatan ini terkait dengan masalah kota juga ya. Nah, ini terutama kaitan dengan masalah kasus stunting. Kasus stunting itu kalau kita melihat data sewilayah Jawa Barat dari 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya itu ada di peringkat 3 terbawah. Itu saking banyaknya kasus-kasus stunting. Makanya Pak PJ Wali Kota melalui Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan KB ini selalu menekankan bahwa kasus tingginya angka stunting di Kota Tasikmalaya itu harus menjadi perhatian. Dan kita juga banyak program-program kegiatan untuk penurunan angka stunting, ya, termasuk kita bekerjasama dengan Puskesmas. Puskesmas itu kan punya Damaskus ya. Kebetulan di wilayah Kecamatan Tawang itu ada 2 puskesmas. Puskesmas Tawang ada Damaskus. Damaskus itu dapur masyarakat khusus, ada di wilayah Lengkong Sari. Kemudian Puskesmas Kaudipan juga punya Damaskus juga, dapur masyarakat khusus yang ada di Jalan Benda. Jadi dengan Damaskus itu mereka menyalurkan makanan-makanan bergizi yang disalurkan pada para ibu hamil yang memang terindikasi ataupun terancam kek. Nah, karena kalau misalkan ibu hamil itu nantinya kurang gizi, kurang asupan gizi, nanti pasti berimbas kepada anak yang dikandung, dan pasti anak yang akan dilahirkan nanti pasti dia terindikasi terkena stunting gitu. Nah, stunting itu kan gagal tumbuh, gagal gizi ya, dan memang ada kekurangan asupan gizi, dan itu ditandainya dari mulai ibu hamil, sampai dengan anak lahir sampai dengan usia 24 bulan, 2 tahun itu harus selalu dilakukan pemantauan dan pengawasan. Sampai kepada ibu hamil itu harus dipastikan meminum tablet tambah darah. Jadi di samping kita juga memastikan bahwa ibu hamil itu memakan asupan gizi yang cukup, protein, kemudian sayur-sayuran, daging, dan juga ikan. Kita juga memastikan bahwa ibu hamil itu harus secara rutin mengkonsumsi tablet tambah darah supaya tidak terkena anemia. Itu program stunting ya. Jadi support dari kecamatan bersama teman-teman yang ada di kelurahan, karena kelurahan itu adalah perangkat kecamatan. Kita secara rutin melakukan kegiatan pemantauan. Bahkan kita setiap minggu harus melaporkan aktivitas kegiatan kita dalam bentuk pemantauan dan monitoring. Jadi ada program dari Pak PJ yang namanya PASTI, pemantauan anak stunting
yang terintegrasi. Jadi kita dari Kecamatan Tawang tiap hari Kamis beserta tim dari 2 puskesmas dan juga teman-teman PLKB dan juga teman-teman yang di kelurahan, kita dengan database yang ada kita melakukan monitoring dan pemantauan. Jadi kita lebih memprioritaskan terhadap data-data khususnya ibu hamil yang memang masuk dalam kategori CAG dan juga anemia. Dan mudah-mudahan dengan adanya pemantauan dan monitoring ini setidaknya mereka terawasi lah gitu ya. Kalaupun misalkan mereka tidak ini, ya kita tinggal koordinasi lagi pada puskesmas dari KB supaya lebih dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Sangat bagus sekali Ya. programnya karena memang dari sedikit yang saya ketahui Mm-mm. ini sangat penting Bapak. Jadi Ya, betul. adanya program ini sangat-sangat membantu pastinya nanti untuk program stunting ke depannya. Ya. Berarti Bapak kalau sekarang itu program yang selalu difokuskan di Kecamatan Tawang, apakah memang pada stunting atau ada program lain? Ada program yang lainnya juga, termasuk kaitan dengan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, ini lebih terhadap penertiban bagi rumah tinggal yang belum memiliki septic tank, karena banyak ditemukan warga masyarakat yang mempunyai rumah itu tidak ataupun belum mempunyai septic tank. Kemarin juga ada program yang bentuknya himbauan bagi kecamatan dan kelurahan untuk melakukan penertiban. Jadi untuk ODF itu over defecation free ya. Jadi lamun cek Sundana teh pacilingan helikopter lah sebenarnya. Jadi bagi masyarakat yang masih buang air besar di atas kolam kemudian disusukan, itu si tempat sarana untuk buang air besar itu harus dibersihkan, harus dibongkar, Neng. Nah, memang yang jadi permasalahan di sini memang itu tidak semudah seperti apa yang kita harapkan. Karena kalau di wilayah Kecamatan Tawang itu memang sudah jarang ditemukan adanya pacilingan ataupun helikopter di atas balong ataupun di atas susukan atau sungai ya. Tapi yang menjadi permasalahan itu untuk tempat tinggal atau rumah tinggal itu memang sudah ada semacam WC ataupun toilet untuk buang air besar, tapi dia belum memiliki septic tank gitu. Dan ini memang menjadi problem lah gitunya, menjadi problem. Walaupun ada program pemerintah yang akan memberikan bantuan untuk membangun septic tank komunal, tapi septic tank komunal juga itu tentu saja kan butuh lahan juga ya, butuh lahan apalagi di tengah pemukiman padat penduduk. Kalaupun di situ ada lahan, yang menjadi permasalahan itu jalur dari kamar mandi, dari WC, dari masing-masing rumah tinggal menuju ke septic tank komunal itu kan pasti ada bongkaran ya, bongkaran struktur bangunan. Ya itu kadang kan ada semacam keluhan ataupun keberatan dari masyarakat gitu. Nah, sedangkan pemerintah sendiri kan hanya memberikan bantuan untuk penyediaan septic tank komunal. Tapi ini juga sebenarnya bukan menjadi masalah yang krusial sih, karena kemarin saya juga diskusi dengan dua puskesmas, Tawang dan Kauripan. Sebenarnya tidak harus membuang dengan menggunakan jalur pipa yang harus dialirkan ke septic tank komunal, tapi dalam lantai kamar mandi juga ataupun ruangan di sekitar kamar mandi tempat tinggal itu bisa dibongkar, digali, dimasukin kayak semacam ember besar lah dari plastik. Jadi nanti hasil limbah THPS itu bisa dialirkan ke situ. Nah, nanti kalau udah penuh tinggal semprot tinja aja. Kan ada layanan dari LH itu ya, mobil untuk semprot tinja itu kan. Itu mungkin merupakan salah satu alternatif solusi lah gitu. Karena memang sekarang ini benar ya Bapak, karena saya juga tinggal di pemukiman, benar sekali masih banyak ya. yang belum punya septic tank, Ya, dan ya, betul. benar sekali untuk permasalahan itu dari wilayahnya gitu Bapak. Dan Sulit. manakala di wilayah Kota Tasik itu masih ditemukan adanya OD, pacilingan ataupun helikopter, berarti Kota Tasikmalaya itu belum bisa mendapatkan predikat kota sehat. Jadi harus 100% mengenai ODF itu. Nah, ini harus menjadi bahan renungan bagi kita bersama lah. Tentunya
kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap memiliki kesadaran lah itunya, memiliki kesadaran terutama dalam rangka untuk melaksanakan mensukseskan sanitasi program berbasis masyarakat, terutama itu tadi permasalahan pengulangan DABS tadi. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, apabila masyarakat itu mengeluhkan terkait dengan sesuatu hal kepada kecamatan itu untuk alur atau respon dalam Terkait dengan apa tuh? Pengaduan? Iya, pengaduan Iya. misalnya, dan boleh apa saja, tapi kalau misalnya khususnya kesehatan Bapak Iya. misalnya, nah bagaimana Bapak dalam mengambil tindakan atau responnya? Biasanya kalau kaitan dengan pengaduan yang berkaitan dengan masalah gangguan kesehatan di lapangan ya, atau di wilayah, itu kan sudah ada kayak semacam kader-kader itu ya, kader-kader posyandu, kayak semacam ibu hamil, balita segala macam itu kan selalu terpantau karena memang aktivitas kegiatan posyandu itu kan rutin ya. Jadi kayaknya kalau semacam bentuk gangguan kesehatan untuk balita dan ibu hamil kayaknya sudah terhandle sih dengan adanya aktivitas posyandu. Kalau untuk pengaduan kaitan dengan gangguan kesehatan sih kayaknya selama ini belum ada sih. Yang ada mungkin kita menerima pengaduan terkait dengan layanan-layanan administrasi. Kita juga sudah membuka layanan pengaduan, bahkan di tempat loket layanan itu ada barcode. Ada barcode. Jadi dari barcode di situ bisa dijadikan sebagai sarana masyarakat apabila tidak puas dengan pelayanan kami itu bisa melakukan pengaduan melalui barcode tersebut. Atau mungkin nanti setiap mendekati akhir tahun itu kan suka ada evaluasi ya terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Jadi itu juga bisa digunakan sebagai survei kepuasan masyarakat, apakah masyarakat itu terpuaskan dengan layanan administrasi yang ada di kecamatan, atau mungkin ada keluhan-keluhan yang memang harus kita evaluasi dan kita perbaiki. Nanti di sini sudah menerapkan di Bapak untuk menampung Sudah sih. pengaduan dan juga untuk Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya Bapak. Nah mungkin tadi kan kalau Bapak sendiri kan punya banyak sekali pengalaman ya Bapak dalam jabatan. Nah, biasanya permasalahan dalam mengambil kebijakan atau memutuskan sesuatu itu apa sih Bapak? Permasalahan untuk mengambil kebijakan biasanya kan untuk memutuskan suatu permasalahan itu kan kita harus butuh data dulu ya, butuh data, kemudian kita juga butuh stakeholder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kalau kaitan dengan keputusan sebenarnya kita selalu mengedepankan asas musyawarah. Jadi kalau misalkan ada suatu permasalahan, kita pelajari dulu dari data-data yang ada, kemudian kita kumpulkan stakeholder itu kan pemangku kebijakan ya, pemangku kepentingan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, baru kita kumpulkan, kita musyawarahkan untuk mencari solusi yang terbaik gitu. Jadi kita memutuskan itu tidak berdasarkan hasil pemikiran kita sendiri, pendapat kita sendiri, tapi kita juga menyaring ataupun menampung pendapat-pendapat dari stakeholder sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya, di satu sisi kita juga harus punya acuan pegangan juga kaitan dengan regulasi yang harus kita jadikan pegangan. Berarti sudah terkoordinasikan ya dan Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Bapak untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup Bapak? Sudah cukup? Iya sudah cukup. Mungkin untuk yang terakhir boleh harapan Bapak untuk Kecamatan Tawang Pak? Ya. Kebetulan kalau harapan sih, walaupun saya masih baru ya, 1,5 bulan menjabat sebagai Camat Tawang, dan kemarin di tanggal 17 Oktober kan kebetulan juga Kota Tasikmalaya baru saja merayakan hari jadi yang ke-23 tahun. Dan mudah-mudahan dengan saya sekarang ditugaskan menjadi Camat Tawang, mudah-mudahan saya secara pribadi dengan jabatan yang baru ini berusaha supaya saya bisa memberikan manfaat lah. Jadi kalaupun ada hal-hal yang sudah baik di sini ya kita pertahankan, kalaupun ada hal-hal yang kurang kita perbaiki, kalaupun ada hal yang sudah baik ya kita tingkatkan. Dan mudah-mudahan wabil khusus buat masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tawang, mudah-mudahan ke depan
pembangunan semakin lebih meningkat dan masyarakatnya juga semakin lebih sejahtera. Untuk Pak ini sangat mulia sekali Bapak, insya Allah akan terlaksana ya Bapak. Amin, amin ya Allah. Mungkin untuk poinnya sudah cukup sekian ya. Terima kasih kepada Bapak Sama-sama, yang sudah sangat Nek. hebat dalam menjawab Bapak. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam, tetap wabarakatuh. semangat. Semangat.